Saya di bulan ini genap 30 tahun. Alhamdulillah, saya sudah diberikan pasangan hidup dan mempunyai seorang anak berusia 18 bulan. Dalam rangka muhasabah pribadi diri saya sendiri sebagai suami dan kepala keluarga, saya mohon nasihatnya di bagian seorang suami adalah sebagai qawwamah. Bagaimana menjadi lebih elegan menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari, di mana kadang juga merasa capek, namun juga masih timbul rasa-rasa anak mudanya, yakni kurang peka akan masalah yang semestinya diatasi. Bagaimana agar saya lebih peka dan cakcek memberikan rekomendasi solusi, karena yang saya rasa saya masih kurang peka terhadap permasalahan dan solusinya. Mungkin terasa capek setelah sehari kerja dan sampai rumah terasa ingin istirahat sehingga kurang peka, atau gimana saya kurang tahu. Atas nasihatnya kami ucapkan terima kasih, Ustaz. Ya coba Anissa itu 34 itu berulang kali sudah dijelaskan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Surat An-Nisa surat keempat ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya ada situ. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni kaum laki-laki, atas sebagian yang lain, yakni kaum wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ma makna qiwamatur rajul 'alal mar'ah. Apa tahu makna dari seorang suami itu pemimpin bagi istri? Itu maknanya apa? Qiwamatur rajul 'alal mar'ah. Al-qiyam wal ihtimam bi syu'uniha. Yaitu memperhatikan dan juga melaksanakan apa yang menjadi tanggungannya terhadap istrinya itu. Melaksanakan dan memperhatikan haknya istri. Itu maksud dari qiwamatur rajul 'alal mar'ah. Seorang suami punya kewajiban untuk melaksanakan dan memperhatikan hak-hak istri. Sebagai kepala rumah tangga, suami punya kewajiban untuk mendidik, mengarahkan istri kepada kebenaran agama Allah ini. Kemudian mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf. Memberi nafkah lahir batin dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Istri yang solehah itu tentu akan menerima apa yang diberikan oleh suami sesuai dengan kemampuan suaminya. Istri yang solehah tidak menuntut lebih di luar kemampuan suami. Istri yang solehah selalu berterima kasih atas pemberian dari suami. Istri yang tidak mau berterima kasih atas pemberian suami, nuntut terus, diharamkan mencium bau harumnya surga. Suami diberi kemampuan oleh Allah memberi nafkah sekian misalkan, tetapi istri terus merasa kurang dan menuntut. Suami sudah memberi nafkah semaksimalnya, sudah berusaha semaksimal. Lah kok istri terus menuntut. Allah mongpit motor, ya mobil no mas.
Padahal suami tidak ada kemampuan untuk itu. Alah mung 100.000 nggo apa? 1 juta no Mas. Nek ijik pengen dadi bojo kula, jenengan harus gaji saya sehari 1 juta. Gua kalen wae. Itu istri yang tidak bersyukur kalau begitu. Tidak melihat kemampuan suami, padahal suami sudah berusaha. Kalau suami mampu, ya tidak ada masalah sehari memberi nafkah istri 1 juta. Kalau suaminya mampu, kalau suami diberi kemampuan oleh Allah sehari hanya misal mampu memberi nafkah 50.000, 60.000, 100.000, itu yang diterima dengan ikhlas. Suami yang baik itu yang terus berusaha menunaikan kewajibannya. Suami yang baik akan terus berusaha. Dia tidak hanya sebatas ongkang-ongkang kaki, malas bekerja, malas berusaha. Itu suami yang tidak baik. Padahal tubuhnya masih sehat, pikirannya masih sehat, tubuhnya, fisiknya masih kuat, hanya kalah dengan rasa malas. Itu suami yang tidak baik. Selain memberi nafkah lahir batin sesuai kepatutan, sesuai kemampuan, suami juga punya kewajiban mengarahkan istri, mendidik istri dan anak-anak kepada kebenaran agama Allah ini. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Selain itu, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Coba An-Nisa itu di akhir ayat 19. Diingat lagi, suami punya kewajiban untuk muamalah dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu sikap, kebaikan yang berupa sikap. Mari, akhir ayat 19 itu An-Nisa. Surat An-Nisa surat keempat ayat 19 yang tengah, bagian tengah sampai akhir. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini perintah Allah kepada para suami. Allah tidak perintahkan KDRT. Perintah Allah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hei para suami, pergauli istri kalian dengan cara ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan berupa sikap. Kalau kebaikan berupa sifat itu khair. Tapi kalau kebaikan berupa sikap itu ma'ruf. Jujur itu khair karena sifat. Tapi kalau ada manusia memilih berbuat jujur, maka dia telah bersikap ma'ruf. Perintah Allah kepada para suami untuk berbuat bersikap baik kepada istrinya. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Jika terkadang ada hal-hal yang kalian wahai para suami itu tidak kalian sukai dari istri kalian, ketahuilah bisa jadi di balik sesuatu yang tidak kalian suka pada istri itu Allah sudah siapkan banyak kebaikan. Misal ada satu hal yang tidak kita suka pada istri, jangan terus lupakan kebaikan istri. Masih ada 99 kebaikan dari istri.
Ada dua hal yang tidak kita suka. Istri masih punya 98 kebaikan. Kalau istri itu tidak baik, tidak mau no istri jadi istri jenengan itu tidak mau. Tidak mungkin mau rahimnya dititipi oleh keturunan panjenengan. Tidak mungkin mau kalau istri itu tidak baik. Maka kalau kita ini para suami melihat satu hal yang tidak kita suka dari istri kita, nasihati istri dengan baik. Jangan terus istri dibenci, dicaci, dimaki, dipukuli, ditendangi nggak karuan. Bahkan dilempar pukul besi, ditutup dengan pukul besi. Suami macam apa itu? Ada suami ngakunya Islam, melihat sesuatu pada istri tidak suka, langsung mencaci, memaki, misui, mukuli, nendangi, lempar istri dengan gergaji, lempar istri dengan pukul besi, dengan balok kayu dan lain sebagainya. Suami macam apa? Suami yang nggak tahu diri semacam itu. Ngakunya sebagai umat Nabi, padahal Nabi kita bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian itu yang paling baik terhadap istri dan keluarganya, dan aku Nabi itu yang paling baik terhadap istriku dan keluargaku. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, ikuti bagaimana sikap Nabi kepada istri-istri beliau. Santun, lembut, menyayangi, ngayomi, mendidik, membimbing, mengarahkan dengan kasih sayang. Nah, kewajiban kita mempergauli, muamalah dengan istri dengan cara patut. Istri itu punya hak dari suaminya untuk dipergauli dengan cara yang baik. Dulu pernah ada seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa hak seorang istri di antara kami? Haknya istri terhadap suami itu apa? Haknya istri dari suami itu apa? Nabi kita menjawab, Nabi kita bersabda, antu ta'imaha idza ta'imta. Kamu beri makan istrimu jika kamu juga makan. Artinya beri nafkah lahir istrimu. Wa taksuaha idza tasaita. Kamu beri pakaian istrimu jika kamu berpakaian. Nafkah lahir ini. Kemudian wala tadribil wajha. Jangan kamu pukul wajah istrimu. Oh, saya tidak pukul wajah, saya mukul punggung. Saya tidak mukul wajah, saya mukul perut. Memang Nabi di sini Nabi berpesan jangan pukul wajah istrimu. Wajah ini itu kehormatan seorang manusia. Maka kalau Nabi sudah menyebut wajah, jangan pukul wajah, itu berlaku untuk keseluruhan. Pernah Bapak dan saudara dan ibu-ibu mendengar Nabi memukul istri beliau? Pernah ada riwayat itu? Kita tidak pernah dengar, Pak. Wala tadribil wajah, wala tuqabbih, jangan hina, jangan caci, jangan maki istrimu, jangan jelek-jelekan istrimu. Apalagi dijelek-jelekan di hadapan orang lain. Walah bojoku wis nak turu ngorok, masakane ora enak, rasane kecing. Dijelek-jelekan begitu. Jangan jelek-jelekan istrimu. Itu haknya istri. Kewajiban kita selaku suami, jangan menjelekkan istri, jangan memukul istri, jangan memaki istri. Wala tahjur illa fil bait. Dan jangan kamu tinggalkan istrimu kecuali di rumah. Ketika sedang bepergian dengan istrinya, di tengah jalan terjadi cekcok.
suaminya marah besar, istrinya ditinggalkan sendirian di tengah jalan, atau pas lagi lunga ning pantai, istrinya tinggalkan di pantai, mulih dewi. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Semarah apapun, bawa istrinya pulang dulu. Bahwa begitu aman di rumah, sudah masuk rumah, untuk menenangkan diri silahkan tinggalkan. Tapi posisi istri sudah di rumah, itu hak istri dari suaminya. Orang kok malah ditinggal di tengah jalan, di pasar, di ini, wes mulai karepmu, mulai karepmu. Ini suami macam apa ini? Lah pengakuan saudara saya kurang peka, kurang cak-cak dan lain sebagainya. Lah apa yang menyebabkan saudara kurang peka? Tentu yang tahu saudara sendiri. Kalau saudara melihat sesuatu yang kurang pada diri istri, jangan langsung marah. Karena biar bagaimanapun, innal mar'ah khuliqat min dhila'. Sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu. Dan sebengkok-bengkok tulang rusuk itu yang paling atas. Fa'in zahabta kasartahu. Jika kamu ingin meluruskan tulang rusuk ini tadi dengan cara kasar, maka kasar tahu kamu akan mematahkannya. Tulang rusuk yang bengkok ini tidak akan bisa lurus kalau kita berusaha meluruskan dengan cara kasar, dengan memukul, dengan mencaci, dengan misui. Itu tidak akan bisa lurus tulang rusuk ini. Yang ada justru malah patah, pecah. Dan pecahnya itu dalam riwayat lain disebutkan wakasruha tolakuha. Pecahnya berarti bercerai. Tetapi jika kamu biarkan wa intarok tahu lam yazal a'waja. Jika kamu biarkan tidak ada usaha untuk diluruskan, maka tulang rusuk itu tetap bengkok. Karenanya istausu bin nisa'i khaira. Sabda Nabi begitu. Nasihati para istri dengan kebaikan. Yang namanya kebaikan berarti sesuai Quran, sesuai sunnah, bukan sesuai pikirannya sendiri-sendiri. Yang namanya khair itu sesuai Quran, sesuai sunnah. Nasihati istri dengan Quran, nasihati istri dengan sunnah, biar tulang rusuk yang bengkok ini bisa lurus dengan baik. Bukan berarti tulang rusuk yang bengkok terus diceklek dari kita, bukan. Maksudnya perempuan ini punya sifat bengkok seperti tulang rusuk, mudah patah. Kalau kita luruskan dengan kasar, dengan memukul, dengan membentak, dengan mencaci, maka istri ini tidak akan lurus. Dia justru akan patah. Semakin benci dengan suami, semakin tidak suka dengan suami, semakin tidak nyaman bila suami ada di sisinya, maka patah. Kenapa? Karena suaminya hanya pandai membentak, pandai mencaci, pandai menjelek-jelekan, pandai memukul, tidak pandai membimbing, tidak pandai menasehati dengan lembut dan kasih sayang, tidak pandai mengarahkan. Maka benci ketika melihat suaminya, bahkan bisa ada yang jijik melihat suami sahnya, karena perlakuan suami yang seperti itu, kasar. Maka ini tidak bisa lurus, dia akan semakin bengkok. Dan bisa jadi semakin bengkok, kemudian patah, cerai akhirnya. Maka apa yang menyebabkan kurang peka? Tentu saudara sendiri. Kalau lelah kerja menyebabkan kurang peka, ya begitu. Pulang kerja istirahat dulu.
Melihat kekurangan istri, jangan langsung benci. Luruskan pelan-pelan, nasihati. Yang jelas, saudara berusaha menunaikan kewajiban saudara selaku suami, sehingga betul-betul qiwamatur rajul alal mar'ah itu diperhatikan. Saudara jangan hanya pandai menuntut hak saja. Pahami kewajibannya sebagai suami. Tunaikan kewajiban, karena kewajiban suami itu hak istri. Begitu pula istri, jangan hanya pandai menuntut haknya. Pahami kewajiban istri, karena kewajiban istri itu hak suami. Maka suami baca ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi tentang kewajiban suami. Istri baca dan pahami ayat-ayat dan hadis-hadis tentang kewajiban istri. Jangan terbolak-balik. Suami lebih paham kewajiban istri daripada kewajibannya sendiri. Istri lebih paham kewajiban suami daripada kewajibannya sendiri. Kalau itu yang terjadi, maka hanya pandai menuntut haknya masing-masing, tidak pandai menunaikan kewajibannya masing-masing. Istausu bin nisa'i khairah. Nasihati para istri dengan yang baik-baik, dengan kebaikan yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Untuk bisa memberi nasihat yang baik yang bersumber dari Quran dan Sunnah, tidak ada cara lain kecuali istiqomah ngaji dan amalkan hasil kaji, sehingga istri bisa mencontoh suaminya dalam kebaikan. Ya, mudah-mudahan Allah meridai rumah tangga saudara, dan rumah tangga saudara menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah atas pertolongan dan ridha Allah.